Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Anissa Febriani dengan NPM 241110005. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasantri yang ada di Mahat Al-Jamiah ini, yaitu Anis Konitatul Amanah, dengan tema pentingnya menjaga lingkungan di sekitar Mahat Al-Jamiah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Sosial. Dosen pengampu Ibu Diah Rizky Nur Khalifah MPD. Selamat pagi Anis, di sini saya ingin mewawancarai Anis tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar yang ada di Mahat ini. Langsung saja kali ya. Menurut Anis tuh apa sih arti pentingnya menjaga lingkungan sekitar ini? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, menjaga lingkungan itu sama aja kayak kita merawat sama melindungi alam, supaya ya alam itu tetap bersih, udaranya segar dan nyaman buat ditinggal. Langkah kecilnya sih bisa dengan cara nggak buang sampah sembarangan. Kemudian terus apa sih, mengapa pentingnya kita untuk menjaga lingkungan sekitar Mahat ini? Oke, lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar itu berarti tempat yang paling dekat sama kita, tempat buat kita tinggal. Sepenting itu sih menjaga lingkungan, karena kalau lingkungannya kotor itu kan buat kita gak nyaman ya, kita aktivitas gak nyaman, belajar gak nyaman gitu. Kalau misalkan udaranya bersih, terus misalkan gak ada sampah, kan kita juga nyaman. Jadi sebegitu pentingnya kita menjaga lingkungan sekitar, apalagi di tempat tinggal kita. Kalau udaranya nyaman, lingkungannya bersih, kitanya juga bikin nyaman, sehat. Kalau udaranya kotor pun ya kita nggak nyaman, terus juga gampang terkena penyakit gitu. Nah, terus apa aja sih kebiasaan Anis lakukan sama mahasiswa lainnya untuk menjaga lingkungan di sekitar Mahat ini? Yang pertama dulu ya, kalau dari pribadi, alhamdulillah sering bersih-bersih kamar, kayak buang sampah itu pada tempatnya, terus juga sering nata-nata barang. Karena kalau di kamar itu kan kita nggak cuma tinggal sendiri ya, sama temen-temen juga, kan sekamar ada teman-teman gitu, otomatis barang nggak punya sendiri aja kan. Kayak dari situ mulai beresin barang sendiri, kayak tata barang gitu, barang-barangnya aja, biar nggak jadi sarang nyamuk, kan kitanya juga nggak nyaman ya. Nah dari situ sering ngejak juga teman sekamar, kayak kita ayo beresin kamar-kamar kita itu, karena kan tempat tinggal bersama juga harus nyaman. Nah itu kalau dari pribadi. Tapi kalau untuk mahasantri lainnya di Mahat ini kita punya jadwal roan. Jadi setiap 1 minggu sekali itu ada kerja bakti besar-besaran gitu. Kayak mulai dari lantai 1, 2, 3, sampai 4 itu semuanya harus kayak sama-sama bersihin Mahat gitu. Yang mulai dari kamar mandinya, kemudian dari lingkungan juga, kayak misalkan halaman, kayak pokoknya semua harus benar-benar steril. Mahatnya alhamdulillah udah ngerapi. Jadi kita juga kayak nggak sepenuhnya apa-apa tuh diserahin ke OB. Iya benar. Karena kita pun kan yang tinggal di sini ya. Otomatis kita juga punya tanggung jawab buat menjaga lingkungan juga. Nggak juga kan buat lingkungan kita sendiri juga. Iya kan, makanya kita juga punya tanggung jawab buat bersih-bersih, yaitu dengan roan tadi. Nah, bagaimana sih dari diri Anis sendiri nih untuk menumbuhkan kesadaran kita bahwa kita tuh harus menjaga lingkungan gitu? Oke, cara ini ya menumbuhkan kesadaran. Kalau dari aku pribadi ya, dengan cara itu pasti dari kesadaran diri sendiri. Mulai dari kesadaran diri sendiri, kita tuh harus kayak jaga lingkungan gitu. Karena apa-apa tuh yang penting ya dari situ. Kayak sumber penyakit atau sumber apa-apa pasti kan munculnya dari lingkungan ya, lingkungan yang kotor gitu. Itu tadi kuncinya itu kesadaran dari diri sendiri dulu sih. Dan kita juga udah sering diingetin sama pengurus ini, sama audionya, kalau kita tuh harus pinter-pinter menjaga kebersihan gitu. Sering diingetin juga, dan kita juga selain diingetin, kesadaran dari diri sendiri itu penting banget sih. Nah, terus apa aja sih fasilitas yang dikasih supaya kita tuh selalu menjaga lingkungan di Mahat ini? Oke, kalau dari yang saya lihat di sini ya, UIN itu kayak udah memfasilitasi banget supaya kita itu jaga lingkungan di sini. Kayak di sini tuh bener-bener kita tuh dijaga buat menjaga lingkungan. Mulai dari kita udah disediain bank sampah, kayak misalkan sampah apapun itu pasti dikumpulinnya di bank sampah, biar nanti dikelola sama OB-OB juga. Kita udah disediain setiap sudut ada tempat sampah, biar kita nggak buang sampah sembarangan. Terus juga selain itu buat menjaga lingkungan itu kayak buang sampah di tempat aja kan nggak cukup ya. Iya benar. Supaya
biar tetap bersih. Ya di sini juga kayak udaranya sejuk ya karena banyak ditanami pohon-pohon. Bener banget Iya ya, kan? sama kayak di belakang kita ini Iya ya sih. kan, kayak di sini tuh udaranya tuh segar karena dikelilingi banyak pohon-pohon, kayak enak aja dilihatnya gitu kan, kayak lingkungannya nggak rusak gitu, kayak hijau, kayak nyaman aja buat jadi tempat belajar sama ngaji. Baik, mungkin itu aja yang saya wawancarai. Terima kasih buat Ani sudah bersedia untuk diwawancarai. Lingkungan sekitar memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, bergantung pada lingkungan untuk bertahan hidup. Namun, seiring perkembangannya zaman, aktivitas manusia menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti penebangan hutan, pencemaran air dan udara, serta pembuangan sampah sembarangan. Tadi saya sudah melakukan wawancara dengan salah satu mahasantri yang berada di Mahat Al-Jami'ah. Sebelum saya menganalisis hasil wawancara saya, di sini saya akan menyampaikan sedikit teori tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Berdasarkan teori ekologi, interaksi antara manusia dan lingkungan itu bersifat sangat mempengaruhi. Ekologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pemanfaatan dan modifikasi lingkungan oleh manusia, serta dampaknya terhadap pola kehidupan masyarakat, mencerminkan interaksi yang kompleks antara kebutuhan teknologi, budaya yang berkelanjutan. Dari hasil wawancara dapat saya analisis bahwa menjaga lingkungan dianggap penting karena berpengaruh langsung dengan kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan hidup. Narasumber juga menyadari bahwa lingkungan yang terjaga dapat mencegah berbagai masalah seperti pencemaran dan bencana alam. Narasumber juga sudah menerapkan kebiasaan positif seperti membuang sampah pada tempatnya dan ikut serta dalam kerja bakti. Kesadaran untuk menjaga lingkungan tumbuh dari diri sendiri dan disalurkan ke orang lain melalui contoh dan ajakan. Mungkin itu saja wawancara dan analisis yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.